Di sini saya akan menjelaskan tentang gereja dan dunia, panggilan untuk transformasi. Presentasi kali ini akan membahas tentang hubungan dinamis antara gereja dan dunia, sebuah interaksi yang kaya akan panggilan, tantangan, dan kesempatan. Gereja sebagai komunitas umat beriman memiliki peran vital dalam membantu masyarakat membawa nilai-nilai Kristen dalam aspek kehidupan. Baik, kita akan memahami hubungan gereja dan dunia. Gereja sendiri merupakan komunitas umat beriman yang dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Ini adalah persekutuan yang hidup, di mana iman diwujudkan dalam tindakan dan pelayanan. Dunia mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Dunia adalah arena di mana iman diuji dan diimplementasikan. Hubungan gereja dan dunia adalah tentang bagaimana nilai-nilai iman berinteraksi dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ini adalah panggilan untuk membawa kasih Kristus ke dalam setiap sudut masyarakat. Kemudian adalah dasar teologis panggilan untuk terlibat. Ada beberapa ayat-ayat yang akan menjadi dasar teologis dari panggilan dari umat untuk terlibat aktif dalam hubungan gereja dan dunia. Yang pertama adalah Matius bab 5 ayat 13-16, yang dimana gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, mempengaruhi dan membawa perubahan positif di sekitarnya. Yang kedua adalah Gaudium et Spes. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa gereja harus terlibat dalam dunia, memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan manusia secara holistik. Yang berikut adalah Yohanes bab 17 ayat 14-18, di mana Yesus berdoa agar murid-muridnya berada di dunia tetap tidak menjadi bagian dari dunia, menjaga identitas iman sambil terlibat aktif. Ayat ini memberikan landasan teologis yang kuat bagi keterlibatan gereja dalam dunia. Panggilan untuk menjadi garam dan terang menuntut tindakan nyata. Berikut adalah peran gereja dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang sosial, membantu kaum miskin dan tertindas melalui pelayanan sosial yang konkret seperti memberikan makanan, tempat tinggal, dan dukungan medis. Yang kedua adalah bidang politik, menjadi suara moral dalam kebijakan publik, memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga adalah pendidikan, di mana membangun sekolah dan universitas untuk mendidik masyarakat dengan nilai-nilai Kristiani, membentuk karakter dan moralitas yang kuat. Yang keempat adalah budaya, melestarikan dan mengembangkan seni, musik, dan sastra yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani, memperkaya warisan budaya yang positif. Terakhir adalah teknologi, memanfaatkan media digital untuk pewartaan Injil, membangun komunitas iman secara online, dan mengatasi kesenjangan digital. Baik, yang berikut adalah tantangan gereja dalam dunia modern. Yang pertama adalah sekularisasi, di mana pengaruh dunia modern yang mengabaikan nilai-nilai spiritual, mendorong gaya hidup yang hedonistik dan individualistik. Kedua adalah krisis moral, di mana isu seperti ketidakadilan, korupsi, dan penyimpangan moral yang menantang peran gereja sebagai penjaga moralitas. Yang berikut adalah materialisme, di mana budaya yang lebih menekankan kekayaan dan kesuksesan duniawi daripada kehidupan rohani menciptakan kesenjangan sosial. Yang berikut adalah pluralisme agama, di mana menjalin hubungan dengan berbagai agama tanpa kehilangan identitas iman, menjaga dialog yang konstruktif dan saling menghormati. Yang berikut adalah sikap gereja yang tepat terhadap dunia. Yang pertama adalah inkarnasionalis, di mana gereja hadir dalam dunia untuk membawa perubahan positif, terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah krisis profetis,
kritis profetis, atau yang dimana gereja mengkritisi ketidakadilan dan memberikan suara kenabian bagi masyarakat, berani menyuarakan kebenaran. Yang berikut adalah dialogis, di mana membangun dialog dengan berbagai pihak untuk mencari solusi atas permasalahan dunia, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Yang berikut adalah transformasional, di mana mengupayakan perubahan sosial dan spiritual demi kesejahteraan semua orang, membawa dampak positif yang berkelanjutan. Sikap inkarnasional, kritis profetis, dialogis, dan transformasional adalah kunci bagi gereja untuk tetap relevan dan efektif di dunia yang modern. Yang berikut adalah gereja sebagai saksi Kristus di dunia. Ada beberapa poin sebentar. Yang pertama adalah menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang tanpa memandang perbedaan, melayani dengan hati yang tulus dan penuh belas kasih. Kemudian adalah memegang teguh kebenaran Injil dan menyuarakan kebenaran dalam segala situasi, menjadi teladan yang integritas dan kejujuran. Yang berikut adalah memperjuangkan keadilan bagi semua orang, terutama bagi kaum miskin dan tertindas, membela hak-hak mereka yang terpinggirkan. Dengan menjadi saksi Kristus, gereja sendiri dapat membawa perubahan positif bagi dunia tanpa kehilangan identitasnya. Kasih, kebenaran, dan keadilan adalah nilai-nilai inti yang harus dipegang teguh. Yang berikut adalah kesimpulan panggilan untuk transformasi. Yang pertama adalah tujuan, di mana tujuan utamanya yaitu membawa perubahan positif bagi dunia. Gereja dan dunia memiliki hubungan yang dinamis. Gereja dipanggil untuk hadir dalam dunia sebagai saksi Kristus, memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kasih. Dengan berpegang pada ajaran Kristus, gereja dapat membawa perubahan positif bagi dunia tanpa kehilangan identitasnya. Yang dimana ada 3 nilai yang berisi kasih, kebenaran, dan keadilan. Ada 4 sikap, di mana sikap inkarnasional, kritis profetis, dialogis, dan transformasional. Jadi itu ada beberapa kesimpulan dari beberapa materi yang telah dipaparkan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan sekian dan terima kasih.